Yi Sun-sin lahir pada tahun 1545 di masa dinasti Joseon dalam keluarga sederhana. Hidupnya sejak awal tidak dipenuhi kemewahan, tetapi nilai disiplin dan tanggung jawab tertanam kuat dalam dirinya. Sejak kecil, Yi dikenal sebagai anak yang pendiam dan serius. Ia jarang bermain tanpa tujuan. Saat anak-anak lain menghabiskan waktu dengan permainan, Yi lebih memilih berlatih memanah, mengayunkan pedang kayu, dan membaca buku-buku tentang strategi dan kepemimpinan. Ia sering berdiri lama menatap laut, seakan-akan ada panggilan yang belum ia pahami, namun perlahan membentuk jalan hidupnya. Yi tumbuh dengan keyakinan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari emosi, tetapi dari pengendalian diri. Ia belajar filsafat Konfusianisme, memahami arti kesetiaan, pengorbanan, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Baginya, memimpin bukan soal memerintah, tetapi soal merindungi. Prinsip inilah yang kelak membedakannya dari banyak jenderal lain. Saat beranjak dewasa, Yi memilih jalan militer, namun jalannya jauh dari mudah. Ia beberapa kali gagal dalam ujian militer, bahkan pernah jatuh dari kuda hingga mengalami cedera serius. Di istana, intrik politik lebih kejam daripada medan perang. Kejujuran sering disingkirkan oleh iri hati. Yi difitnah, diremehkan, diturunkan pangkatnya, bahkan sempat dipenjara. Banyak orang akan menyerah di titik ini, namun Yi bertahan. Ia percaya bahwa selama niatnya lurus untuk melindungi negeri, ia tidak boleh berhenti. Di tengah kerasnya hidup, Yi Sun-sin membangun keluarga. Ia menikah dan memiliki anak-anak. Sebagai ayah, Yi bukan pria yang banyak bicara, tetapi penuh tanggung jawab. Ia memahami bahwa setiap kali ia meninggalkan rumah untuk bertugas, ada kemungkinan ia tidak akan kembali. Namun justru karena keluarganya, tekadnya semakin kuat. Ia tidak berjuang demi ketenaran atau jabatan, melainkan agar anak-anaknya dapat tumbuh di negeri yang aman dan merdeka. Akhirnya, Yi Sun-sin diangkat menjadi Laksamana Angkatan Laut. Ia menyadari satu hal penting. Korea tidak mungkin menang dengan jumlah kapal atau pasukan, maka ia memilih jalan yang berbeda, persiapan dan inovasi. Yi menciptakan kapal perang yang belum pernah ada sebelumnya, kapal kura-kura atau turtle ship. Kapal ini tertutup besi, memiliki meriam di segala arah, dan dirancang untuk bertempur dari jarak dekat. Musuh tidak siap menghadapi teknologi dan strategi ini. Yi melatih pasukannya dengan disiplin keras, tetapi adil. Ia tidak pernah memerintah dari belakang. Ia selalu berada di garis depan, menanggung risiko yang sama dengan anak buahnya. Bagi pasukan, Yi bukan sekadar komandan, ia adalah pelindung. Pada tahun 1592, Jepang melancarkan invasi besar-besaran ke Korea. Daratan jatuh satu demi satu, harapan hampir padam. Namun di laut, Yi Sun-sin berdiri sebagai benteng terakhir. Ia memenangkan pertempuran demi pertempuran dengan strategi yang cermat dan ketenangan luar biasa. Puncaknya terjadi pada pertempuran Myeongnang. Dengan hanya 13 kapal, Yi menghadapi lebih dari 300 kapal Jepang. Ia memanfaatkan arus laut yang kuat, medan sempit, dan keberanian pasukannya. Apa yang dianggap mustahil oleh dunia, Yi ubah menjadi kemenangan besar. Bagi dunia, itu adalah keajaiban. Bagi Yi, itu adalah kewajiban. Pada tahun 1598, dalam pertempuran terakhirnya, Yi Sun-sin terkena tembakan. Ia terluka parah di atas kapalnya sendiri. Namun, bahkan di saat-saat terakhir, pikirannya bukan tentang dirinya. Kata terakhirnya adalah perintah. Jangan beritahu pasukan tentang kematiannya. Teruskan pertempuran. Yi Sun-sin wafat sebagai prajurit, di tengah tugasnya, bukan di istana, bukan dalam kehormatan palsu, tetapi di medan perang. Yi Sun-sin bukan legenda karena ia tak pernah kalah, tetapi karena ia tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya. Dari seorang anak desa menjadi murid kehidupan, menjadi ayah, menjadi laksamana, hingga gugur demi bangsanya. Kisahnya mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah ambisi, melainkan kesediaan untuk berdiri teguh ketika semua orang mundur. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini.